Uraian materi. A. Ayat-ayat tentang menjaga amanah dan akibat orang yang meninggalkannya. 1. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya kita mampu menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka dengan memerintahkan keluarga kita untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadapnya. Waqud artinya bahan bakar neraka yang dimasukkan ke dalamnya adalah tubuh-tubuhan Adam. Sedangkan yang dimaksud dengan batu adalah berhala-berhala yang dahulunya dijadikan sesembahan, karena ada kalam Allah SWT yang mengatakan, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Penjaga neraka itu malaikat yang watak mereka kasar dan telah dicabut dari hati mereka rasa belas kasihan terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah. Mereka juga keras, yakni bentuk rupa mereka sangat keras, bengis, dan berpenampilan sangat mengerikan. 2. Quran Surat Taha ayat 132. Wa amru ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatul littaqwa. Tanggung jawab kepala rumah tangga tidak hanya soal kesejahteraan dalam makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana seluruh anggota keluarganya selamat, bahagia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana Umar bin Khattab bila hendak mengerjakan salat sunnah malam hari, ia membangunkan keluarganya untuk ikut salat bersamanya, dan ia membacakan firman-Nya. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jika kita telah mengajarkan kepada keluarga supaya mengerjakan sholat, bersabar, mendidik mereka untuk sholat, dan mengutamakan sholat ketika ada panggilan sholat daripada mencari rezeki, niscaya kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, di mana mereka lah yang kelak akan menerima akibat yang baik berupa surga di akhirat. 3. Quran Surat Al-An'am ayat 70. Surah Al-An'am ayat 70 ini masih berkaitan dengan dua ayat sebelumnya. Al-Quran memberi tuntunan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam agar dalam berdiskusi atau berdialog mengenai ajaran Islam hendaklah cermat memilih mitra dialog. Jika pembicaraan mengarah pada tindakan cemooh atau mengajak ajaran Islam, maka sebaiknya menghindarkan diri, apalagi kalau kekuatan umat Islam dalam kondisi tidak menguntungkan atau lemah. 4. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menyembah Dia semata, tidak sekutu bagi Dia. Karena sesungguhnya Dialah yang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, yang memberi nikmat, yang memberikan karunia kepada makhluknya dalam semua waktu dan keadaan. Dialah yang berhak untuk disembah oleh mereka dengan mengesahkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Setelah itu, perintah berbuat baik kepada ibu bapa ini diiringi dengan perintah berbuat baik kepada kaum kerabat. Lalu Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Demikian itu karena mereka telah kehilangan orang yang mengurus dan menafkahi mereka. Ibnu Abbas menafsirkan jarul zil qurba dengan tetangga yang ada hubungan kerabat, sedangkan jarul junub ialah tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Sedangkan Na'uf al-Baqali mengartikan jarul zil qurba dengan tetangga yang muslim, sedangkan jarul junub adalah tetangga yang beragama Yahudi dan Nasrani. Terakhir, Allah melarang hambanya untuk berbuat sombong dan membanggakan diri. Sifat takabur merupakan hak Allah, bukan hak manusia. Siapa yang memiliki sifat sombong dan takabur berarti menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia terancam tidak masuk surga. 5. Quran Surat Hud ayat 117 sampai 119. Ayat 117 menginformasikan bahwa kalau dalam suatu negeri masih ada orang-orang baik, maka Allah tidak akan membinasakan negeri itu dengan aniaya tanpa ada sebab. Kezaliman terjadi bila seorang mengambil hak orang lain, baik karena ia butuh atau karena ia jahat. Oleh sebab itu, suatu masyarakat membutuhkan orang-orang yang mampu membimbing mereka kepada yang makruf dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia berkuasa untuk menjadikan seluruh manusia sebagai umat yang satu dalam hal keimanan atau kekufurannya, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan jikalah Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang tepat di muka bumi seluruhnya. Quran Surat Yunus. Tetapi ingat, ada perbedaan yang tidak direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbedaan dalam hal prinsip-prinsip ajaran agama.
Allah menganugerahkan manusia akal pikiran, potensi baik dan buruk, dan dalam saat yang sama mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab suci untuk mengukuhkan kesucian yang melengkapi jiwa manusia dengan harapan kiranya manusia tidak perlu berselisih. Firman Allah, illa ma rahima rabbuka, artinya kecuali orang-orang yang diberi rahmat dari kalangan para pengikut Rasul-Rasul, yaitu mereka yang tetap berpegang teguh kepada perintah-perintah agama yang diwajibkan atas diri mereka dan disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah kepada mereka. Firman Allah, walidzalika khalaqahum, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa mereka diciptakan untuk dirahmati bukan untuk diazab.